Hei, pernah nggak sih kamu dengar cerita kalau wortel itu dulu warnanya ungu, bukan oranye seperti yang biasa kita makan sekarang? Kedengerannya aneh ya. Tapi, ini bukan mitos atau cerita dongeng, ini fakta sejarah yang sering terlupakan. Jadi kalau kamu penasaran, yuk, kita bongkar perjalanan panjang si wortel dari ungu ke oranye. Siap? Let's go! Jadi gini, wortel itu awalnya ditemukan ribuan tahun lalu di daerah yang sekarang dikenal sebagai Afghanistan. Waktu itu, wortel sama sekali nggak seperti yang kita kenal sekarang. Warnanya nggak oranye, tapi lebih sering ungu, kuning, merah, bahkan ada yang putih. Bentuknya juga jauh lebih kecil, lebih kurus, dan jujur aja, rasanya agak pahit. Wortel oranye? Nope, itu belum ada. Nah, ngomongin soal wortel ungu, warna ini sebenarnya berasal dari pigmen alami yang namanya antocianin. Senyawa ini nggak cuma bikin warna wortel jadi mencolok, tapi juga punya manfaat kesehatan yang luar biasa. Antioksidan, antiinflamasi, bahkan ada yang bilang bisa membantu melawan penyakit tertentu. Jadi wortel ungu tuh bener-bener superfood di zamannya. Tapi kenapa ya, wortel ungu ini nggak bertahan sebagai bintang utama? Jawabannya ada di abad ke-16, di Belanda. Di masa itu, petani Eropa mulai melakukan eksperimen dengan tanaman untuk menciptakan varietas baru. Wortel ungu, yang waktu itu lumayan populer, akhirnya disilangkan dengan jenis wortel lainnya untuk menghasilkan, tada, wortel oranye. Tapi tunggu, kenapa harus oranye? Ini dia cerita serunya. Konon, wortel oranye ini diciptakan untuk menghormati House of Orange Nassau, keluarga kerajaan Belanda yang sangat berpengaruh saat itu. Warna oranye dianggap sebagai simbol loyalitas dan kebanggaan nasional. Jadilah wortel oranye ini semacam ikon nasionalisme Belanda. Dan yang lebih menarik, ternyata mereka sukses besar dalam mengenalkan wortel oranye ke seluruh Eropa dan akhirnya ke dunia. Selain faktor politik, wortel oranye ini juga punya keunggulan lain. Rasanya lebih manis, lebih lembut, dan yang paling penting, kaya beta-karoten, senyawa yang diubah tubuh kita jadi vitamin A. Beta-karoten inilah yang bikin wortel oranye dikenal sebagai sayur yang baik untuk mata. Jadi, wajar aja kalau wortel oranye akhirnya lebih digemari daripada varian lainnya. Tapi bukan berarti wortel ungu punah, ya. Sebenarnya, di beberapa tempat, terutama di Asia dan Timur Tengah, wortel ungu masih tumbuh subur. Bahkan, belakangan ini wortel ungu mulai comeback. Chef-chef modern sering menggunakan wortel ungu untuk menciptakan masakan dengan tampilan unik dan berwarna-warni. Bayangin aja, salad yang dihias wortel ungu, merah, dan oranye. Keren banget kan? Tapi kamu tahu nggak? Meskipun sekarang kita lebih sering lihat wortel oranye, ternyata ada lebih dari 100 varietas wortel di dunia. Mulai dari yang pendek, panjang, besar, kecil, sampai yang warnanya pelangi, ungu, merah, kuning, putih, bahkan hitam. Jadi, wortel sebenarnya punya keluarga besar yang nggak semua orang tahu. Ngomong-ngomong, wortel itu nggak cuma menarik dari segi sejarah dan warna, tapi juga fungsinya. Di beberapa budaya, wortel digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional. Ada yang percaya wortel bisa meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan kulit, sampai membantu detoksifikasi tubuh. Makanya, nggak heran kalau wortel jadi salah satu sayur yang dicintai di seluruh dunia. Nah, sekarang kamu tahu kan, kalau wortel oranye itu pendatang baru dalam sejarah panjang wortel, dan wortel ungu sebenarnya adalah kakek buyut dari semua wortel yang kita makan hari ini. Keren banget, ya? Gimana evolusi dan eksperimen manusia bisa menciptakan sayuran yang nggak cuman enak, tapi juga punya cerita menarik di baliknya. Jadi gimana? Masih mikir wortel cuman sayur biasa? Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe. Kita bakal terus bawain fakta-fakta unik lainnya yang bikin kamu tambah penasaran. Sampai ketemu di video berikutnya.